Salam saudara-saudara, kita akan membahas firman Tuhan khotbah tanggal 31 Oktober 2021 dalam kalender gerejawi disebut Minggu 22 setelah Trinitatis. Evangelium diambil dari kitab Roma pasal 1 ayat 16-17 dengan tema Injil yang memperbaharui. Saya akan bacakan perikopnya untuk saudara-saudara sekalian. Roma pasal 1 ayat 16-17. Beginilah firman Tuhan, Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara, dalam tema minggu kita hari ini, Injil yang memperbaharui. Allah itu adalah pribadi yang tidak kasat mata atau tidak terlihat oleh mata indrawi manusia. Sebab itu dikatakan Alkitab, Allah itu adalah roh, seperti dalam Yohanes 4 ayat 24. Akan tetapi bukan berarti karena Allah tidak terlihat secara kasat mata manusia, maka kuasa Allah itu tidak nyata bagi kehidupan lahiriah manusia. Kuasa Allah itu nyata melalui firman-Nya. Alkitab sudah menerangkan bahwa Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dengan firman-Nya. Karena itulah bedanya kepercayaan atau iman Kristen dengan agama-agama non-Kristen. Menurut iman Kristen, bahwa Allah dan firman-Nya adalah satu kesatuan, di mana kehadiran Allah itu nyata melalui firman-Nya. Dengan kata lain, menurut iman Kristen, firman Allah itu adalah Allah itu sendiri, dalam Yohanes 1 ayat 1. Sedangkan dalam agama-agama lain, seperti agama-agama non-Kristen menganggap bahwa Allah dan firman-Nya adalah sesuatu eksistensi yang berbeda, seolah-olah Allah lebih tinggi daripada firman-Nya. Dalam iman Kristen, Allah itu dipahami dalam dua hal, yaitu pertama, firman Allah yang menjadi manusia, yaitu di dalam Yesus Kristus dalam Yohanes 1 ayat 14, dan firman Allah yang tertulis yang ada di dalam Injil atau Alkitab. Dan yang menjadi fokus utama perikop khotbah kita hari ini adalah Injil sebagai firman Allah yang tertulis. Apa itu Injil? Injil berasal dari bahasa Yunani, yaitu Euangelion, yang artinya kabar baik, kabar gembira. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya yaitu Mesias atau juru selamat dunia yang sudah lama ditunggu dan dinanti-nanti orang-orang kudus sejak zaman purbakala telah datang sekarang di dalam Kristus Yesus dan diam di tengah-tengah dunia ini. Bandingkan seperti yang dikatakan Injil Lukas pasal 2 ayat 10-11. Jadi inti dan pusat pemberitaan Injil itu adalah Yesus Kristus adalah Tuhan, Mesias, Sang Juru Selamat dunia. Akan tetapi bagi agama-agama lain non-Kristen yang memiliki pemahaman yang berbeda, sebab menurut mereka Injil itu adalah kitab yang ditulis oleh tangan Allah dan kitab yang jatuh atau turun dari sorga. Sementara dalam iman Kristen menyatakan tidak pernah ada kitab yang ditulis langsung oleh tangan Allah, atau tidak pernah ada kitab yang jatuh atau turun dari sorga ke dunia ini. Dalam iman Kristen, Allah itu meletakkan firman-Nya di dalam hati dan pikiran hamba-hambanya. Lalu hamba-hambanya yang diilhami oleh Roh Allah itu menuliskan perkataan atau sabda Allah itu di dalam sebuah kitab. Itulah yang disebut dengan Injil. Karena itulah dalam iman Kristen, kuasa dan kekuatan Injil bukan terletak dari tinta pena huruf dalam kitab itu, tetapi kuasa dan kekuatan Injil terletak dari perkataan-perkataan Tuhan yang termaktub dalam tulisan di dalam kitab-kitab itu yang diyakini dan diimani oleh umatnya. Sebab segala kitab-kitab Allah termasuk Injil terdiri dua unsur, yakni unsur material, yakni buku, tinta, dan huruf, dan unsur imaterial, yakni sabda atau perkataan Allah yang termaktub dalam tulisan-tulisan itu. Dalam konteks ini Rasul Paulus berkata, Ogar episkonomai tuenglion dunamis garteo estin esoterian panti tu pistointi. King James Version menuliskan, For I am not ashamed of the gospel of Christ, it is the power of God to salvation for everyone who believes. Dalam konteks ini Rasul Paulus bukan berbicara Injil dalam arti material, tapi Paulus sedang berbicara Injil dalam arti imaterial. Agar kuasa Injil itu nyata bagi hidup kita, maka kita harus memperlakukan Injil itu seperti Rasul Paulus memperlakukan Injil itu. Pertama, Rasul Paulus berkata, episkonomai, dalam King James Version dikatakan, I am not ashamed, yang artinya aku tidak malu, aku tidak ragu memberitakan atau menyatakan Injil. Ada banyak orang Kristen yang malu memberitakan Injil. Jangankan memberitakan Injil, ia malu menunjukkan bahwa dirinya adalah pengikut Yesus Kristus atau seorang Kristen. Jadi jika seseorang malu memberitakan Injil, saat itulah dirinya kehilangan dunamis garteo
atau kehilangan kekuatan Allah dalam hidupnya. Dan sekaligus ia kehilangan keselamatan Allah dari hidupnya. Karena Injil itu adalah dunamis garteo, atau King James Version menuliskannya the power of God, atau kekuatan Allah. Dan Injil adalah esoterian panti to pistoenti, atau dalam King James Version menuliskannya to salvation for everyone who believes. Tetapi sebaliknya, setiap orang yang tidak malu memberitakan Injil dan tidak malu menunjukkan dirinya adalah pengikut Kristus Yesus atau seorang Kristen, maka saat itulah berkuasalah kekuatan Allah di dalam hidupnya dan berkuasalah keselamatan Allah di dalam hidupnya. Kenapa Rasul Paulus menyebut Injil sebagai kekuatan dan keselamatan Allah? Karena Paulus berkata, karena di dalam Injil itu nyatalah kebenaran Allah, di kausone garteos, dan kebenaran Allah itu hanya dapat dipahami dan diterima oleh manusia jika diimani. Dalam bahasa Yunani digunakan kata pistis, dalam King James Version digunakan kata fight. Jadi jika seseorang mencoba mendekati kebenaran Injil tanpa iman, maka ia tidak akan mendapat apa-apa dari kebenaran Injil itu. Sebab Injil tidak akan bisa dipahami, tidak akan bisa diselami oleh kemampuan akal manusia. Injil hanya bisa dipahami dan diselami dengan iman yang datangnya dari Allah. Jadi dapat kita mengerti saudara-saudara, untuk mendapatkan kekuatan Allah, untuk mendapatkan keselamatan Allah, untuk mendapatkan kebenaran Allah di dalam Injil, maka harga matinya adalah iman. Tanpa iman kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari berita Injil. Demikian juga sesuai dengan tema kita hari ini, Injil akan dapat memperbaharui, memulihkan hidup kita kalau kita sendiri mengimani daripada Injil itu sendiri. Jadi Injil yang memperbaharui maksudnya adalah berita Injil itu dapat memperbaharui cara berpikir kita, dapat memperbaharui isi hati kita, dapat memperbaharui motivasi hidup kita. Persoalannya adalah kita tidak punya waktu untuk membaca dan merenungkan Injil, sehingga kita menutup pintu untuk digerakkan, dipulihkan, dan diubahkan oleh Injil. Hari ini melalui perikop ini kita diajak untuk memutar kiblat kita dari yang lama kepada yang baru. Jika saudara sudah merasa jenuh dengan hidup saudara sekarang yang seperti tidak punya masa depan, Allah menawarkan satu jalan yang baru pada saudara. Coba buka hatimu kepada Injil. Coba beri waktumu untuk membaca Injil. Coba beri kesempatan bagi keluargamu untuk duduk bersama, kebaktian bersama, merenungkan Injil. Karena Injil, ketika saudara memberikan kesempatan, membuka hatimu kepada Injil dan mulai belajar untuk mempercayai, mengimani Injil, saat itulah Allah akan memulihkan hidupmu. Jadi jika engkau merasa saat ini ada kebuntuan besar dalam hidupmu, Injil adalah jawaban dari kebuntuan itu. Saat engkau sedang merasa ada kegagalan yang tidak terobati dalam hidupmu, maka saat ini Injil adalah jalan keluar yang diberikan Allah kepadamu untuk dari segala kegagalan itu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.